Betul, bisa membiayai pembangunan kita dari sumber daya kita sendiri di Indonesia. Dari mana? Dari pajak. Dari pajak. Asik, keren banget nih musiknya nih. Halo kawan pajak. Selamat bergabung. Selamat bergabung, selamat datang di Celoteh 180 Podcast. Yes. Apa nih? Jadi podcast ini dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 2. Oke, Yes. dengan saya Gigih ya. Dan rekan saya ada Saya Yunia. Mbak Yuniar. Iya. Dan kita di episode perdana ini spesial banget nih Mbak. Banget, Mas. Kita ada partner apa ya? Ngoceh bukan ya? Celoteh. Menceloteh. Kayak nama kita. Iya, ada bapak saya, mentor saya, ada Pak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 2, Bapak Rudi Gunawan Bastari. Selamat bergabung Bapak. Ya, halo, selamat bergabung semuanya. Terima kasih sudah diundang di acara perdana ya kita. Ya. Betul, Pak. Dalam rangka peluncuran podcast Jawa Tengah 2, Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Betul Betul. sekali. Episode perdana. Sebenarnya Yes. bukan ini kan punyanya Pak Rudi juga ya. Iya. nggak? Kita juga punya Iya, Pak Rudi. betul juga. Dan dan kenapa sih namanya celoteh kan? Celoteh ini juga kayaknya hasil pemikiran dari Pak Rudi Iya, nih. Dapat wangsit dari mana, Iya. Pak? Kok Gimana, bisa Pak? celoteh Dapat ini, mimpi Pak? apa gimana, Pak? Nah, itu dia yang kadang-kadang ya ilham, terus kemudian sesuatu datang tiba-tiba. Iya, bener Asik. banget, Pak. Kita nggak ngerti, tiba-tiba lagi diskusi, kita bareng-bareng, kepikir kok namanya celoteh gitu. Iya. Kok celoteh? Kayaknya bagus tuh namanya celoteh. Dan kan, pas gitu. banget kita kan Bagus sih, Pak. berceloteh, Pak ya ini, Pak. ya. Celoteh, iya bener Ngobrol. banget. Celoteh 180 itu apa, Pak, berarti, Pak? 180 tuh begini, kan kanwil kita itu kodenya 180. Oh, kode. iya, Iya, iya. benar-benar Betul, kode ya. kita. Tapi bukan itu aja. Terus ketemu lagi ide nih. Apa, Pak? 180 itu apa kira-kira? Oh, 180 itu kira-kira sejajar gitu Oh ya. iya, muternya iya, nggak kebanyakan. Kalau iya. 360 muter, Mbak. Muter. Iya, muter. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai ntar. Sejajar Lurus. ya kan, setara. Iya. Jadi yang konsep kita adalah podcast kita ini menghadirkan orang-orang yang posisinya setara. Iya, benar. Oke, Jadi oke. kita menganggap narasumber kita itu setara dengan kita, Oh. ya. Itu kira-kira Istimewa. Luar biasa, ternyata di balik nama kirain celoteh nih apa sih, celoteh doang gitu kan. Iya. Kita udah tahu celoteh 180 podcast. Podcast. Nah, Setaraan, Mbak. jangan lupa nih, Apa nih, Pak? Gimana, podcast kita namanya kolaboratif podcast. Oh iya. Nah, Ini, Pak, 180 udah ada nih. kolaboratif. Kolaboratif. Jadi panjangnya Celoteh 180 Kolaboratif Podcast. Oke. Iya. Jadi emang kantor wilayah Direktorat Pajak Jawa Tengah 2 ini memang punya slogan, Pak ya, kolaboratif compliance. Pak, ya? Compliance. Iya, Iya, benar iya. banget, kolaboratif compliance. Dan terus mau ngapain nih, Pak? Podcastnya ini buat apa nih, Pak? Podcastnya, Iya. Iya. ya, buat senang-senang lah. Buat senang-senang. Iya. Kita harus bahagia, Harus Pak ya. happy ya, Harus Pak ya. bahagia. Iya, Jadi benar. kita itu kerja harus happy, Iya. harus bahagia, Benar, ya. Sarana ini kita gunakan buat kita berkomunikasi seluruh siapa aja. Siapa aja, benar. Nggak Setuju tuh, Pak. terbatas, ya. Jadi boleh ngomong apa aja, ya. Bingkainya adalah kolaborasi. Betul. Kita ngomong berbeda pendapat, seru-seruan, ya, apapun. Tapi jangan lupa kita dalam suasana yang kolaborasi. Makanya namanya kolaboratif podcast. Jadi Kolaboratif tujuannya udah podcast. jelas nih, Pak ya. Bisa siapa aja, Pak ya. Boleh, siapa Mungkin aja. teman-teman kawan pajak nih bisa nanti komen-komen. Iya, boleh. Nge-share, terus nanti mau ada segmen apa nih? Kayaknya asik nih kita. Kayak ada ide apa yang mau Betul. disampaikan ke kita bisa ya. Nggak melulu tentang pajak, Pak ya. Iya. Boleh apa Enggak. aja, apa aja. Syukur-syukur Fashion, nanti kuliner, oh. pengusaha-pengusaha bisa telling story tentang success story-nya Iya. mereka ya, Pak ya. Ya, bisa. Iya kan? bisa. Iya bener banget. Jadi nggak melulu tentang pajak ya teman-teman ya. Kawan pajak nih nanti bisa ada segmen-segmen. Kayaknya nanti akan dibikin serba-serbi tentang kota Solo. Oh, iya. Iya kan, Pak? Iya. Bener banget. Jadi harapannya ke depan nih podcast kita semakin deket, Pak ya. Deket Iya. dengan kawan pajak. Kawan Iya kan, Pak? pajak, benar. Dan 180 itu artinya semua warga negara nih, warga negara Jateng 2 Oke. itu bisa bersama-sama kita mengkolaborasikan supaya
podcast kita jadi semarak. Betul, Pak, betul, Pak. Betul itu. Ngomong-ngomong, Pak, tentang Jateng 2, Pak. Saya itu kan mungkin kawan pajak belum banyak yang tahu, Pak ya. Kenapa Jateng 2, Pak ya? Kenapa Jawa Tengah 2? Jadi kita beritahu aja sama kawan pajak nih bahwa kita Bapak Rudi ini adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 2. Jadi Direktorat Jenderal Pajak tuh punya kantor wilayah di seluruh provinsi ya Pak ya? Seluruh Indonesia di tiap provinsi ada. Betul banget, dan Pak Rudi ini di Jawa Tengah 2. Ya, kebetulan di Jawa Tengah ada 2 kantor wilayah ya. Bener banget, ada Jawa Tengah 1, itu ada di Semarang. Dan kita ada di Jawa Tengah 2 gitu. Ada di Surakarta. Ya. Dan Bapak Rudi ini adalah Kepala Kantor Wilayahnya, ibaratnya mungkin teman-teman biasa familiarnya dengan KPP, kantor ya Pak ya? Pelayanan pajak. Apa bedanya Pratama. Pak? KPP ya. KPP Pratama Pak. Dengan Kanwil. Jadi gini, kalau satu kantor wilayah itu membawahi beberapa kantor pelayanan pajak. Itu. Bener. Jadi kalau kayak di Jawa Tengah 2 ini wilayah kerja kita kan dari Sragen sampai Majenang. Benar. Ya, kita punya Pak. 12 kantor. Betul. 12 kantor yang kita bawahi, yang saya pimpin di kantor JP Jawa Tengah 2. Dalam waktu dekat ini, insya Allah kalau jadi, kita akan dapat lagi, kita akan ada satu KPP ya, namanya KPP Madya. Madya. Dari namanya aja udah Madya nih Pak. Madya. Lebih besar nih lebih ya besar, Pak. lebih besar, kira-kira begitu. Jadi kantor wilayah ini membawahi KPP Pratama yang ada di kota-kota Mbak. Ya, di wilayah Jawa Tengah ya. Jadi kalau bagian selatan ya Mas. Bagian selatan, Jawa Tengah, dari mulai ada Karanganyar, Solo Raya, terus memasuki Keduraya. Ya, Kedu sama Banyumas. Betul. Ya, ada Banyumas. 3 Karesidenan. Ya, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Banyumas. Ya. Jadi kalau ibaratnya tuh teman-teman nggak usah bingung. Kalau pelayanan memang banyak di KPP Pratama ya Pak ya. Iya, betul. Betul sekali. Nah, kita membawahi KPP Pratama itu. Ya. Jadi begitu, Pak Rudi ini Kepala Kantor Wilayahnya, gitu teman-teman. Jadi ibaratnya kalau di di Pemkot ya. Kalau di kota gitu ya. Wali kotanya itu kepala kantor. Kepala KPP. Kepala KPP itu Pratama. wali kotanya. Wali kota. Ya. Sedangkan gubernurnya Kak Kanwil ini Kepala Kanwil. Ya. Pak Rudi ini gubernurnya. Kalau Pak Ganjar kan membawahi 1 Jawa Tengah. Betul. Iya kan? Pak Rudi membawahi Jawa Tengah 2 di bagian selatan. Gitu. Apalagi Kak Kanwilnya ganteng gitu. Tepuk tangan dulu dong. Emang loh Pak. Pak Rudi ini necis banget loh. Saya kalah necisnya. Gak ada apa-apanya. Maaf ya Mas Gigi, gak ada apa-apa. Iya. Pak Rudi ini berarti udah di Kanwil sini udah setengah tahun lebih Pak ya? Ya. Udah 20 Desember 2019 mulainya. Menggantikan Pak Rida Handanu. Iya, Pak Rida Handanu. Jadi Pak Rudi ini sudah bergabung di Solo ini sejak 20 Desember kawan pajak. Nah, nantinya kita podcast ini akan membawakan beberapa hal-hal yang mau tanya-tanya teknis pajak sama Pak Rudi. Bisa. Ya kan? Pengenalan mendalam kepada Pak Rudi. Oke. Ntar kita bikin segmen khusus nih. Atau kita mengenal lebih dekat. Pak Rudi ini aslinya mana sih Pak? Aslinya Pak? Saya. Aslinya apa di? Asli lahirnya di mana Pak? Kalau saya nenek moyangnya nih ya. Nenek moyangnya. Sukunya itu Palembang. Palembang. Lahirnya di Lampung. Besarnya di Bandung. Wah. Besarnya di Bandung. Saya tuh sekolah di Bandung ya Pak? Ini baru tahu loh saya loh. Saya tuh udah merantau pergi sendiri dari orang tua dari kelas 1 SMP. Udah sendirian. Inspiring nih kayaknya. Dilepas ke Bandung. Terus kemudian ya menjalani hidup gitu ya dengan segala liku-likunya. Terus kemudian sampai terdampar di pajak ini gitu.
Luar biasa. Perjalanan panjang yang luar biasa. Panjang. Jadi kuliah di mana Pak? Kuliah? Saya tuh kuliahnya di Geologi Unpad. Tuh. Nggak ada pajak-pajaknya loh. Nggak ada loh. Iya, hubungannya bisa. Hubungannya dengan batu-batuan. Yoi Pak, yoi. Gimana bisa tuh Pak? Kok bisa ya Pak ya? Nah itu dia, namanya juga hidup ya, kita nggak tahu. Aku juga dulu tuh nggak tahu pajak itu apa. Jadi lulus, waktu itu diajak sama teman, yuk kita daftar di pajak. Apa itu pajak? Udah daftar aja deh katanya gitu. Yang penting nanti kita bisa sekolah ke luar negeri. Oh impiannya memang udah langsung luar negeri Pak? Jadi saya waktu itu cuma, aku pikir kalau keterima bisa sekolah luar negeri. Gitu. Yang ngajakin nggak masuk. Nah ini banyak nih cerita-cerita gini banyak nih. Banyak ya Masnya cerita kayak gitu ya. Yang ngajakin nggak masuk saya keterima. Masuk. Alhamdulillah banget ya. Sarjana daftar CPNS ya Pak ya? CPNS. Sarjana mana? Lulusan mana Pak? Unpad tadi yang batu-batuan tadi loh. Batu-batuan iya. Jadi kawan pajak juga jangan patah semangat Pak ya. Jangan ini masih patah semangat. Ini Pak mulai masa-masa kayak gini ada stand nggak buka, ya kan Pak? Ternyata Pak Rudi ini lulusan sarjana nggak ada nyambungnya sama pajak, bisa jadi kepala kanwil. Siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Jadi kawan pajak harus semangat. Iya. Setelah sarjana masuk pajak Pak. Pajak. Terus kesampaian nggak tuh Pak ke luar negerinya Pak? Nah itu dia. Saya pikir tadinya sekolah ke luar negeri itu gampang Ternyata kan tesnya saingannya banyak, tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa masuk. Alhamdulillah, keren banget dan sih, Pak. Waktu itu saya itu satu angkatan dengan adik saya sendiri. Wah. Adik kandung Pak. Fakta. Kita baru tahu nggak? Paling baru. Baru tahu nggak? Bahwa adiknya Pak Rudi juga kepala kanwil ya Pak. Di mana Pak? Kepala kanwil di JP Wajib Pajak Besar. Keren nggak? Itu orang tuanya luar biasa doanya Pak. Saya pengen dapat resepnya Pak. Sama Pak. Iya. Saya waktu itu kan masuk sarjana angkatan pertama. Iya Pak. Gitu. Tahun berapa Pak? 1991 kayaknya. Sudah lahir Mas Gigi? Belum. Direncanakan juga belum. Oh belum ya? Belum. Terus gimana Pak? Masih dibikin atau gimana itu? Kayaknya rencana aja belum. Rencananya mau bikin gigi enggak deh. Iya. Ya gitu waktu itu terima. Nah kebenaran waktu itu adik saya itu masuk, dia tempat itu kan penerimaan pajak itu nggak harus pakai ijazah asli. Oh gitu. Cukup dengan surat keterangan lulus saja tempo hari. Jadi dia baru lulus terus kemudian daftar aja di pajak, daftar dia. Makanya saya sama adik saya itu cuma beda satu angkatan. Saya angkatan 1, dia angkatan 2. Nah waktu keluar negeri bareng-bareng tuh keterimanya. Keren, di program itu. Terus ini ada ceritanya nih, cerita lucu juga. Gini, waktu saya pulang ke ibu saya udah almarhumah ya. Waktu saya pulang, lapor kan, kita masuk terima. Terus mama saya bilang, Bang, Mawan punya rahasia nih, apa? Katanya gini, waktu temporin daftar, tahu nggak yang didoain tuh siapa? Bukannya Toto adikmu, yang doain tuh sama mama tuh kamu. Kenapa mah? Lah adikmu itu kan bahasa Inggrisnya udah bagus, udah pinter. Nah kalau kamu nggak keterima katanya, mama itu takut kamu tuh down gitu loh. Down gitu. Waduh. Berarti tuh kita keterima tuh memang ya itu doa orang tua. Doa ibu tuh doa mujarab ibu ya Pak ya. Mujarab banget memang. Jelas. Bahkan ternyata nggak didoain karena udah ahli, udah nggak perlu doa karena udah salah. Gitu adik saya yang nggak didoain itu adik saya. Didoain. Pak Toto itu nggak didoain, Pak Mekar Satria Utama. Nah itu namanya juga khusus tuh, Mekar Satria Utama. Kok namanya Mekar ya? No, Pak. Mekar itu singkatan. Gimana? Membela kepentingan rakyat. Itu. Habis ini aku mau cari tahu singkatanku apa nih. Kayaknya nggak ada sih. Itu dia. Kalau namanya Pak Rudi ada singkatannya nggak Pak? Nggak ada. Gini, karena namanya orang tua ya memberi nama itu sesuai dengan kondisi keuangan. Oh iya benar Pak. Iya, waktu anak pertama kan masih belum punya uang. Nama singkat-singkat aja. Ya udahlah. Oh, ingat yang terkenal siapa? Rudi. Oh gitu. Supaya berguna Gunawan. Yeah. Nah, gitu. Bukan berarti pasaran tapi kan Pak. Iya. Adik saya pasaran. Oh, pasaran. Iya ya. Rudi Gunawan pasaran. Itu kalau dulu ada
apa namanya buku Yellow Pages dulu ya. Oh iya, yang kuning itu kan. Kuning itu sekarang nggak ngalamin kan, Mas Gigi nggak ngalamin pasti. Ya udah lanjut aja deh. Ya. Itu kalau kita buka tuh Yellow Pages tuh tebal gitu ya. Rudi Gunawan alias Chang Cheng Bok apa iya gitu. Sih biasanya gitu ya, Pak. Iya. Nah, adik saya yang perempuan, kan saya 5 bersaudara nih. Saya paling tua, yang nomor 2 perempuan satu-satunya. Udah nggak ada juga di sini. Dia ikut suaminya di Amerika sana, nggak pulang-pulang. Namanya Dewi Gunawati. Dewi kan nama perempuan cantik, supaya berguna kasih nama Gunawati. Nah, kan gitu. Gunawan, Gunawati. Nah, kalau nomor 3 udah beda, nomor 4 beda, nomor 5 beda. Tapi kalau zaman dulu tahun itu, menurut saya ya Pak ya, nama Rudi Gunawan Bastari itu udah keren banget. Pada saat itu gitu. Biasanya kan ya you know lah. Gitu. Dan sekarang memang Pak Rudi ini keren banget. Ya, Alhamdulillah. Necis banget. Nah, itu kan sekilas tentang Pak Rudi ya. Kita berharapnya ya kawan pajak yang ada di sini, terutama nih yang milenial ya ngambil manfaatnya, inspirasinya ya Pak ya, bahwa misalkan ranking terakhir pun nggak melulu nggak ada masa depannya. Pasti udah ranking terakhir, enggak Pak ya, nggak bisa bahasa Inggris juga masih bisa Pak ya. Bisa. Pasti bisa. Iya. Karena ternyata begini, ada ya, mungkin kalau sering baca ya, bahwa yang namanya sekolah, yang namanya kepintaran, yang namanya ranking itu nggak berpengaruh signifikan. Justru yang berpengaruh signifikan itu kepribadian kita. Itu penting tuh Pak ya. Networking, attitude Pak ya. Itu yang lebih penting. Etika itu betul. Itu yang lebih penting. Betul sekali. Jadi kawan pajak jangan melulu tentang akademik. Akademik memang penting. Tapi attitude dan luar biasa, ini inspiring banget ini Pak. Nah, Pak Rudi ini kan resepnya nih yaitu doa orang tua lah ya. Salah satunya ya. Kakak adik udah bisa jadi kepala Kanwil. Sebelum di Solo di mana Pak? Di Malang. Di Malang. Di Malang. Kanwil JJP Jawa Timur 3. Jatim 3. Malang, Jogja Pak ya? Jogja. Pak Rudi ini penguasa Pulau Jawa. Kalau habis ini ke Jawa Barat udah tuh. Oke Pak. Kanwil Pak. Kadang kita tuh terkenalnya dengan KPP Pratama gitu Pak ya. Kanwil. Kita singkatnya jadi Kanwil. Kalau singkatannya itu Kanwil ya, kan pajak ya. Kantor wilayah. Direktorat Jenderal Pajak disingkat DJP. Kita asingnya dengan Kanwil DJP Jawa Tengah 2 gitu. Memang di KPP itu memang ada pelayanan Pak ya, tapi bukan berarti di Kanwil nggak ada pelayanan Pak ya. Di Kanwil ini memang ada pelayanan, tapi nggak semuanya, kayak bikin NPWP, bikin NPWP memang di KPP. Gitu. Dan sekarang sudah di hampir semuanya online ya Mas ya, jadi mau bikin NPWP, mau pengajuan apa itu bisa melalui online semuanya. Dan dimudahkan semuanya. Di KPP di Jawa Tengah 2 ini kan udah keren-keren Pak ya, itu Karanganyar itu kan udah pakai mesin antrian. Secara online, mau antri. Ngapain harus antri ini bisa ditinggal bisa tuh di Karanganyar ya kan. Pak, berarti koordinasinya dengan KPP susah nggak nih Pak? Kan Pak Rudi membawahi dari mulai Karanganyar sampai Majenang ya Pak ya. Itu biasanya gimana Pak? Ada acara catering atau apa dengan KPP yang udah dilakukan apa aja Pak? Selama ini banyak yang kita lakukan ya. Jadi kita di Kanwil kan fungsinya kan menjadi koordinator, fasilitator, terus kemudian memberikan guidance ya. Betul. Jadi kita punya strategi Kanwil JP Jawa Tengah 2 kita olah di Kanwil, dapat masukan dari para kepala kantor di KPP, kemudian kita rumuskan menjadi strategi kita bagaimana kita bisa mengamankan penerimaan. Yang nggak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita ya kepada seluruh stakeholder kita. Betul. Nah, makanya di Jawa Tengah 2 kita memperkenalkan program kerja kita, slogan kita namanya kolaboratif compliant. Pak. Iya, artinya di sana bahasa Indonesianya itu kan sedikit bahasa Inggris ya. Jadi biar enak walaupun melihatnya gitu. Tapi maksudnya begini, bagaimana kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder kita. Yang paling penting misalnya ya para pembayar pajak kita. Ya, wajib pajak kita
agar kita sama-sama mengkolaborasikan diri kita dalam rangka meningkatkan kepatuhan formal maupun kepatuhan material ya. Selama ini kita punya kepatuhan formal itu artinya gini, wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu. Betul. Nah, itu udah formal tuh. Udah formal ya, Pak, ya? Memenuhi. Secara administrasi udah oke gitu. Nah, itu memang alhamdulillah kita mungkin sekarang ada yang udah 100%, ya beberapa KPS 90%. Tapi bagaimana dengan isinya? Nah, isi SPT-nya ya. Yang disampaikan itu angkanya itu kira-kira sudah realistis, sudah mendekati kebenaran, sudah wajar. Bener apa enggak gitu ya kalau material itu secara materialnya ya. Secara materialnya kan gitu. Jadi kita bagaimana kita membuat agar wajib pajak itu bisa patuh secara formal maupun material. Betul sekali Pak. Jadi Kanwil ini sangat bisa berpengaruh juga ya Pak ya di pelayanan juga Pak ya, karena kita mengawasi Pak ya. Oh iya. Benar itu. Kita mengawasi bukan berarti kita nggak ada pelayanan, kita awasi nih, kita kumpulin strategi KPP dan ini kita juga makasih banget nih sama kawan pajak yang udah rajin-rajin lapor SPT. Iya. Sekarang tuh banyak loh Pak milenial yang lapor SPT dengan online. Artinya mereka sudah sadar dengan pajak itu. Iya. Kesadarannya sudah meningkat ya. Sudah meningkat dengan adanya e-filing, online, e-form. Jadi nggak cuman punya NPWP aja bro, ya jangan cuman stuck di situ aja ya. NPWP-nya cuman ngisi dompet doang. Ya. Betul banget. Karena nah itu Pak. Saya pinginnya tuh ya Pak, gimana sih stigma masyarakat tuh biar pajak tuh nggak menakutkan loh Pak. Gimana tuh Pak pesannya Pak? Kalau menurut saya ya harusnya memang pajak itu nggak menakutkan. Bener. Ya kan, artinya kita rubah tuh mindsetnya dari yang menakutkan menjadi menyenangkan, dan yang lebih penting lagi kita bayar pajak sebagai apa? Sebagai bukti kita, cinta kita kepada negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah makanya kita punya slogan kan yang sudah menasional nih kan, pajak kita untuk kita. Pajak kita untuk kita. Bentar. Pajaknya kita untuk kita artinya kita bayar pajaknya kita nih untuk kita juga. Oh iya, jadi yang kita bayar pajaknya itu kembali seluruhnya untuk kita sendiri. Kembali ke kita sendiri. Dan sekarang ada slogan pajak kuat Indonesia maju. Kalau pajaknya kuat Indonesia pasti maju. Jadi tahapannya ya, pajak kita untuk kita, mindsetnya adalah bayar pajak itu bukti cinta kepada negara ya. Yang kita bayarkan pajaknya insya Allah akan kembali seluruhnya dinikmati oleh masyarakat. Betul. Nah, kalau dari hasil pengumpulan itu luar biasa, itu kan menjadikan pajaknya jadi kuat. Ya enggak? Kita bisa membiayai pembangunan kita dari sumber daya kita sendiri di Indonesia. Dari mana? Dari pajak. Dari pajak. Ya kan? Kalau pajaknya kuat, pajak kuat, Indonesia maju. Jadi pajak itu nggak semenyeramkan itu, bro. Enggak. Menyenangkan. Bahkan kita ini sudah masuk podcast kayak gini biar lebih dekat dengan kawan pajak. Iya nggak? Podcast ini tujuannya biar pajak menyeramkan. Enggak sama sekali. Kita nggak melulu tentang itu. Jadi rencana ke depan Kanwil DJP Jawa Tengah 2 ini akan podcast berseri Pak ya. Nantinya yang pengen kenal lebih dekat dengan Pak Rudi bisa, yang mau ngobrolin tentang ada peraturan terbaru nih, kita akan sampaikan, kita akan ulas ya. Nanti teman-teman kawan pajak ini juga bisa Mbak, bisa kita di sosmed, di Twitter, di Instagram, nanti boleh tanya apa misal hashtag apa, tanya gitu. pajak. Tanya apa gitu. Nanti akan kita ada segmen yang kita bahas ya. Tuh. Oke, kawan pajak. Jadi untuk episode perdana ini kita lebih ke mengenalkan podcast ini kita mau ngapain? Udah terjawab sudah ya? Sudah. Podcast perkenalan kita, Bapak sudah. Perkenalan Pak Rudi sebagai Kepala Kanwil, dan Kanwil itu sendiri apa? Nggak cuman ada KPP. Dan juga nantinya podcast kita akan membahas banyak hal, nggak melulu tentang pajak, ya kan? Jadi Pak Rudi, podcast kita sudah terbentuk. Selamat untuk Celoteh 180 Kolaboratif Podcast. Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Pak Rudi, untuk terakhir nih Pak, mungkin closing statement dari Bapak, harapan untuk kawan pajak yang ada di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 ini gimana nih Pak?
Oh, ya tentu saja kalau dari kita ya, kita mengharapkan semua kawan pajak kita ini aktif, proaktif, dan partisipatif ya, baik dalam segala hal lah, terutama bagaimana bisa mendorong teman-teman yang lain ya, baik diri kita sendiri, agar kita penting dan menyadari bahwa pajak itu merupakan hal yang bukan menakutkan ya. Pajak itu merupakan suatu kewajiban, tapi kewajiban yang melekat dan sebagai wujud kita sebagai cinta tanah air, tanah air. Jadi membayar pajak itu jangan menjadi suatu beban. Betul. Ya? Betul sekali. Itu kawan pajak. Jadi kawan pajak, podcast kita akan kita lanjut lagi. Ada seri berikutnya selanjutnya. Ya. Jadi ingat kata-kata Pak Rudi, ini saya ngambil beberapa inspirasi nih Pak Rudi. Gimana Mas Gigi? Semangat membayar pajak itu bentuk dari cinta tanah air ya Pak. Cinta tanah air, iya. Ya, cinta tanah air, dan kawan pajak kita harapkan juga ikut berkontribusi lebih banyak lagi ya nggak Mbak Yun? Betul. Oke, gimana Mas Gigi? Kita sambung lagi di podcast kita selanjutnya. Berikutnya ya. Kita sudah berkenalan dengan Pak Kakanwil. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Matur nuwun, sehat selalu Terima kasih. Bapak. Selamat bergabung kawan pajak di podcast Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, pada hari ini saya resmikan Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Dirgahayu Indonesia, Indonesia maju.